Mangkir dari panggilan penyidik, Edi Mulyadi terancam diangkut polisi ke Barreskrim Polri. Bagus, Edi Mulyadi tidak datang menghadiri panggilan Barreskrim Polri hari ini. Artinya apa? Biar masyarakat adat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak, bisa punya waktu untuk mengejar Edi Mulyadi dan bolokonsonya itu. Ya, biarin aja Pak Polisi, dia dipanggil, gak mau. Gak datang dengan alasan katanya tidak memenuhi syarat panggilannya. Luar biasa nih, keparat nih memang orang ini. Itu tidak ada sebut sama sekali dalam pers di situ. Sudah kami cek berkali-kali, tidak ada menyinggung suku adat dan ras sama sekali. Tapi yang ada hanya jin buang anak, itu saja. Jin buang anak itu ditafsirkan menurut Edi, itu adalah tempat yang jauh, sepi. Itu wajar itu, kalau orang Jakarta udah biasa ngomong gitu. Tapi itu tidak berlaku buat orang Kalimantan, Pak. Tidak disebut Kalimantan. Kami tidak menyebut nama Kalimantan. Tidak menyebut suku. Jangan diulang lah. Ya, kami tidak pernah menyebut suku. Ujaran Edi Mulyadi ini benar-benar pertama fitnah, yang kedua sangat rasis dan sara. Itu menurut saya benar-benar di luar akal sehat saya. Saya tidak menduga orang yang konon katanya intelektual dalam jurnalisme di Indonesia mempunyai kemampuan narasi yang sangat cetek sehingga suka menyebarkan hoax dan fitnah. Sekarang Edi Mulyadi kena batunya. Barreskrim Polri akan membawa Edi Mulyadi pada panggilan kedua. Toh, pada panggilan pertama ia mangkir, tak hadir memenuhi panggilan penyidik soal kasus dugaan ujaran kebencian. Hal tersebut disampaikan ke Barreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto setelah Edi Mulyadi mangkir dari pemanggilan pertama sebagai saksi pada Jumat. Panggilan kedua dengan perintah membawa, demikian kata Agus ada konfirmasi pada Jumat 28 Januari 2022. Ia menjelaskan hasil koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber. Pemanggilan kedua terhadap Edi Mulyadi dapat disertakan dengan perintah membawa. Menurut dia, penyidik memiliki mekanisme dan membuat rencana penyidikan terkait perkara tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 112 KUHP ayat 1 dan 2, serta pasal 113 yang menerangkan mekanisme pemanggilan terhadap saksi dalam sebuah perkara. Kalau enggak pas, silahkan saja tempuh jalur pra-peradilan. Demikian ucap Agus. Sementara itu, Herman Kadir, kuasa hukum Edi Mulyadi menyebutkan kedatangannya ke Barreskrim Polri untuk mewakili kliennya memenuhi panggilan pertama penyidik dengan menyerahkan surat penundaan pemanggilan. Menurut Herman, kliennya tidak dapat hadir karena ada halangan. Selain itu, pemanggilan terhadap kliennya tidak sesuai dengan KUHP. Kedatangan kami mau memasukkan surat penundaan ini dulu, demikian ujar Herman. Herman berpendapat pemanggilan terhadap kliennya minimal dilakukan 3 hari setelah perkara naik penyidikan. Ia menghitung baru 2 hari kliennya sudah dipanggil. Intinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan. Demikian katanya. Laporan terhadap Edi Mulyadi terkait dengan pernyataan yang menyebutkan Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota negara atau IKN merupakan tempat jin buang anak. Salah satu kutipan Edi Mulyadi yang diduga menghina Kaltim ini di konferensi persnya berbunyi, "Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal. Punya gedung sendiri lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak IKN baru." Mangkir dari pemeriksaan polisi, Edi Mulyadi juga tancap gas tinggalkan wartawan. Gak bersedia. Edi Mulyadi mangkir dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri. Edi Mulyadi mangkir dalam pemanggilan Barreskrim Polri pada Jumat 28 Januari 2022. Mantan kader PKS itu tidak menghadiri pemeriksaan. Sesuai jadwal, Edi Mulyadi yang diduga menghina warga Kalimantan dengan sebutan tempat jin buang anak semestinya diperiksa polisi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun Edi yang akan diperiksa polisi terkait dugaan kasus ujaran kebencian itu diwakili kuasa hukumnya hadir di kantor polisi. Adapun alasan Edi Mulyadi tidak hadir memenuhi panggilan polisi yang dijadwalkan hari ini karena mempermasalahkan prosedur surat pemanggilan yang dilayangkan polisi. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, saat tiba di Barreskrim Mabes Polri. Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP.
Ini kami mau memasuki surat ini dulu. Demikian kata Herman kepada awak media di Barreskrim Polri. Herman menjelaskan detail terkait dengan prosedur pemanggilan yang dinilainya tak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tersebut. Di mana dalam panggilan itu kliennya hanya diberikan waktu 2 hari. Dari surat tersebut dilayangkan oleh Barreskrim Polri yakni pada Rabu, 26 Januari 2022 kemarin. Padahal kata pihaknya jika merujuk pasal 227 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, pemanggilan untuk dilakukan, pemeriksaan itu minimal memiliki jarak waktu 3 hari. Di mana dalam KUHAP itu berbunyi, ayat 1, semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. Jadikan minimal itu harus 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Intinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHAP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan. Demikian ucap Herman. Dengan begitu Herman akan meminta kepada penyidik Barreskrim Polri untuk melakukan penundaan panggilan terhadap Edi. Nanti dipanggil ulang lagi. Iya, kita harus sesuai prosedur. Demikian tugasnya. Suasana di rumah Edi Mulyadi. Dilansir dari Warta Kota, Edi Mulyadi diketahui baru keluar dari rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai mobilnya. Edi terlihat menancap pedal gas mobilnya begitu keluar kompleks rumahnya. Dia belum diketahui kemana tujuannya. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Edi terkait dengan kepergiannya tersebut. Aktivitas di kediaman Edi Mulyadi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 28 Januari pagi terlihat sepi. Rumah yang berada di dalam komplek dan posisinya ada di kanan jalan terpaut 6 rumah. Kemudian di sana juga tidak ada tanda-tanda aktivitas politik atau tim sukses Edi Mulyadi sebagai calon legislatif Dapil Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu itu. Beberapa hari sebelumnya di kediaman Edi ada spanduk bertuliskan Rumah Pemenangan Edi Mulyadi calon legislatif DPR RI nomor urut 8 dari Partai PKS. Namun hari ini spanduk yang terpasang di depan tembok rumahnya sudah dicopot. Entah siapa yang menurunkan spanduk itu. Selain itu juga pohon yang ada di halaman kediaman Edi Mulyadi sudah ditebang karena hari ini tidak terlihat lagi. Pohon itu berubah menjadi balok kayu panjang yang bersandar dari dalam tembok pagar rumah Edi. Istrinya sempat keluar rumah ketika tim Warta Kota berusaha bertemu dengan Edi Mulyadi sekitar pukul 08.50 waktu Indonesia Barat. Namun setelah istrinya berdiskusi dengan Edi, politisi itu tidak bersedia ditemui oleh tim Warta Kota. Maaf mas, tadi bapak bilang kalau mau ketemu jangan hari ini, karena enggak bersedia, demikian ujar istri Edi. Kasus yang menjerat Edi Mulyadi. Sebagai informasi, Edi Mulyadi dilaporkan oleh beberapa pihak ke sejumlah kantor polisi di berbagai daerah atas beberapa pernyataannya. Termasuk salah satunya mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan. Atas banyaknya laporan itu, alhasil Barreskrim Mabes Polri mengambil alih perkara ini. Dan hingga Rabu 26 Januari kemarin, total sudah ada 20 saksi yang diperiksa polisi. Kendati begitu, menurut Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, jumlah saksi itu sampai hari ini bertambah 18 orang. Rinciannya sebanyak 10 orang saksi dari Kalimantan, 2 saksi dari Jawa Tengah, 3 saksi dari Jakarta, serta 3 orang ahli. Kedua pemeriksaan saksi di Jawa Tengah 2 orang, kemudian 3 pemeriksaan saksi di Jakarta 3 orang, dan pemeriksaan saksi ahli 3 orang, demikian katanya. Keseluruhan ahli yang diperiksa dalam kasus ini kata Ramadan yakni ahli informasi dan transaksi elektronik atau ITE, ahli sosiologi, ahli pidana, dan ahli bahasa. Kendati begitu, Ramadan belum memerinci lebih jauh terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap para saksi. Sebab kata dia, saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan termasuk dengan pemanggilan Edi Mulyadi. Naik tahap penyidikan. Mabes Polri telah menetapkan perkara ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi dan ahli serta gelar perkara. Dengan begitu, selanjutnya pihak kepolisian bakal memanggil Edi Mulyadi untuk menjalani pemeriksaan dengan statusnya sebagai saksi pada Jumat 28 Januari. Tak hanya itu, Barreskrim juga kata Ramadan telah mengirimkan 2 tim ke Polda Kaltim dan Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di wilayah tersebut. Selanjutnya penyidik juga kata Jenderal Polisi Bintang 1 itu akan melakukan pemeriksaan barang bukti yang telah disita di laboratorium forensik.